Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Harap tampilkan ibadah kita hari ini, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan syukur hari ulang tahun yang ke-37 dari Wadah Pelayanan Pria GPM, dan juga sekaligus menjadi peraliran karena minggu depan kita akan merayakan perjamuan kudus. Pembacaan kita diambil dari 2 perikop yang tadi saudara-saudara baca, yaitu Yohanes 13 dan Filipi 2. Agak panjang ya pembacaan kita. Tapi ada baiknya kedua pembacaan itu saudara-saudari hayati, karena kedua pembacaan itu sebenarnya menekankan satu hal pokok. Lanjut, yaitu cinta kasih Kristus yang tak terbatas. Ini yang mau ditekankan baik di dalam Yohanes 13 maupun di dalam Filipi 2 itu. Mari kita merenungkannya sebagai sapaan sabda Tuhan bagi kita hari ini. Kita mulai dengan Yohanes 13, saudara-saudara sekalian. Lanjut. Saya yakin kita semua tahu cerita ini. Yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana saudara menanggapi cerita ini? Kalau saudara melihat gambar ini, apa yang saudara rasakan? Apakah saudara rasa biasa-biasa saja? Apakah saudara merasa sesuatu yang menantang saudara? Saya kira ini kita mulai dengan coba memeriksa hati kita. Yesus yang adalah guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Saya berharap ada getaran di dalam hati saudara-saudara ketika melihat gambar ini. Karena ini pengalaman yang luar biasa. Tidak terjadi di dalam hidup kita. Baik pada waktu zaman Yesus maupun sekarang. Di zaman Yesus yang membasuh kaki tamu yang berkunjung ke rumah itu adalah seorang pelayan perempuan. Dan oleh karena itu Simon Petrus, kalau kita baca tadi, tidak mau. Saya tidak bisa memberi kaki saya dibasuh oleh Tuhan dan guru. Karena memang pekerjaan itu memang pekerjaan yang rendah. Dan saya yakin di zaman kita pun, mungkin jarang kita menemukan atau bahkan tidak pernah kita menemukan seorang atasan, seorang yang mempunyai kedudukan tinggi membasuh kaki pegawainya atau orang-orang yang di bawahnya. Lanjut, kita bertanya saudara-saudara sekalian, apa yang menyebabkan Yesus melakukan hal itu? Mengapa Yesus yang adalah Tuhan dan Guru merendahkan dirinya sedemikian rupa membasuh kaki murid-muridnya? Satu alasan yang paling pokok saudara-saudara sekalian. Lanjut. Yaitu yang dikatakan di dalam pasal 13 ayatnya yang pertama. Ia, yang dimaksudkan adalah Yesus, mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Dan ia mengasihi mereka
sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi orang-orang yang dimilikinya, saudara dan saya. Bahkan semua manusia. Sampai tamat. Bukan putus tengah jalan, sampai tamat. Sampai kepada kesudahannya. Dan ia mengasihi, termasuk siapa saudara-saudara? Yudas yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu Yudas yang akan mengkhianati dia. Tetapi ia membasuh kaki Yudas juga. Bisa kita rasakan betapa hebatnya cinta kasih Tuhan itu. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan Yesus minta supaya itu dilakukan oleh orang-orang, oleh murid-murid, oleh orang-orang Kristen di dalam hidup mereka. Dan berdasarkan perkataan Tuhan ini, maka ya kita bikin acara untuk membasuh kaki. Kalau kita ikuti, biasanya ada setelah pembinaan-pembinaan, ada acara membasuh kaki. Saya pernah juga masuk gereja di salah satu jemaat di Jakarta, dalam perjamuan kudus. Ya mereka sediakan meja secara simbolis di depan. Ada anggota jemaat, beberapa anggota jemaat yang datang duduk. Dan pendeta membasuh kaki mereka sebelum perjamuan itu dilakukan. Apakah dengan demikian kita sudah melakukan yang Tuhan Yesus perintahkan? Membasuh kaki. Tidak saudara-saudara sekalian. Yang kita lakukan adalah seremoni. Adalah upacara. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah berlangsung di dalam hidup kita. Berlangsung di dalam hidup kita. Dan itulah yang mau ditekankan di dalam pembacaan kita. Jadi kalau mau yang Yesus bilang, aku memberi teladan kepadamu, bukan membasuh kaki saja. Teladan Yesus sebenarnya adalah cinta kasih yang tidak berkesudahan itu. Cinta kasih sampai tamat itu yang menjadi teladan. Yang harus dilakukan oleh kita sebagai murid-muridnya. Dan itu dilakukan di dalam hidup kita. Cinta kasih sebagai teladan itu adalah cinta kasih yang memiliki daya, kekuatan untuk mengubah. Kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kita mengambil contoh saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan Yesus. Lanjut. Saudara tahu gambar ini? Gambar ini sedang berbicara tentang Yesus dengan seorang perempuan bersinah yang mau dirajam oleh orang banyak karena dia bersinah. Dan mereka membawanya kepada Yesus dan minta supaya Yesus merajam dia. Supaya mereka merajam perempuan itu. Apakah Yesus membiarkan mereka merajam dia? Tidak. Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar. Dan tidak ada yang bisa melempar. Nah Yesus katakan, kalau don saya mau lempar, betale saya mau. Ale pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ini cinta kasih saudara-saudara yang luar biasa, yang mengubah Taurat. Yang ditaati oleh orang-orang Yahudi. Lanjut. Saudara ingat gambar ini? Ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Mereka mengikuti Yesus dan kelaparan. Murid-murid tidak mau kasih makan mereka. Tidak mampu memberi makan kepada mereka. Murid-murid suruh mereka pulang. Atau pergi cari makan di desa-desa terdekat. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kamu beri mereka makan. Cinta kasih Yesus sekali lagi saudara-saudara sekalian. Berikut. Dan ketika Yesus
Taman Getsemani. Ketika Yesus akan ditangkap. Apa Yesus bilang kepada tentara-tentara dan penjaga-penjaga bait Allah itu? Tangkap beta, kasih lepas murid-murid. Jangan tangkap murid-murid itu. Itu yang Yesus katakan. Dan cinta kasih yang besar itu saudara-saudara. Lanjut, kita temukan ya di dalam penyaliban Yesus. Ketika Yesus mati. Murid-murid meninggalkan dia. Orang-orang mencemooh dia. Tapi apa yang Yesus katakan di kayu salib? Beta ingin ibu bapak bilang sama-sama. Apa yang Yesus bilang? Ampunilah, coba bilang. Itu yang Yesus bilang. Itu yang Yesus bilang. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekali lagi itu menunjukkan cinta kasih yang besar itu. Dan ini juga yang ditekankan di dalam Filipi 2. Lanjut. Yang berbicara tentang Kristus yang maha tinggi. Yang berkenan menjadi manusia. Bukan saja menjadi manusia umumnya, menjadi hamba. Dan bukan saja menjadi hamba, bersedia berkorban, mati di kayu salib. Ini yang Paulus katakan. Sekali lagi ini menunjukkan cinta kasih yang kuat. Yang mampu mengubah keadaan. Yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang oleh orang banyak tidak mungkin dilakukan. Yesus melakukan itu. Teladan inilah saudara-saudara sekalian yang hendak ia katakan kepada kita. Dan oleh karena itu syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah supaya di dalam hati kita itu ada cinta kasih. Bisakah kita memenuhi hati kita dengan cinta kasih? Dengan kasih sampai kepada kesudahan. Kasih sampai tamat. Bisakah kita sebagai suami istri saling mengasihi sampai tamat. Dan tidak berhenti di tengah jalan apapun alasannya. Dapatkah kita sebagai orang Kristen mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, mengasihi diri sendiri sampai tamat? Apapun tantangan yang kita hadapi. Ini tidak mudah memang saudara-saudara sekalian. Tidak mudah untuk dilakukan. Bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa merasakan, menghayati cinta kasih Kristus yang luar biasa itu. Kalau di dalam hati kita ada cinta kasih, maka kita memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mengubah. Kekuatan untuk memberdayakan. Kekuatan untuk membebaskan. Sama seperti Kristus telah memperlihatkan itu bagi kita. Dan jalan Kristus adalah jalan kita. Yesus memberi dasar. Yesus menguatkan. Yesus membimbing. Supaya kita memiliki cinta kasih itu. Sekali lagi saudara-saudara sekalian. Saya mau bilang ini memang tidak gampang. Ada ilustrasi di dalam Injil Matius, saudara sekalian. Lanjut. Tentang perilaku kita. Saudara-saudara mungkin masih ingat perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang yang datang kepada raja dan minta supaya dia diampuni, diberi kelonggaran karena hutangnya belum bisa dia lunasi. Itu gambar yang sebelah kanan. Hutang yang banyak. Dan raja kasihan. Raja bilang oke. Ya, dikasih kelonggaran. Tetapi ketika dia keluar. Itu gambar sebelah kiri. Ketika dia keluar. Dia sudah mengalami pengampunan. Hutangnya yang sangat banyak. Ketika dia keluar. Dia baku dapat dan dia pun tamang. Yang hutang cuma lebih sedikit. Hutang sedikit saja.
Apa yang dia bikin? Ganti. Minta temannya itu ganti. Temannya bilang saya bisa, dia kasih masuk dalam penjara. Ini gambaran kita, saudara-saudara sekalian. Kita mengalami cinta kasih Tuhan, tapi kita tidak merasakannya. Oleh karena itu tadi saya katakan, syarat bahwa kita bisa mengasihi orang lain adalah kita merasakan cinta kasih Tuhan yang besar itu. Karena kita berhutang pada Tuhan, berhutang hidup pada Tuhan. Ya saudara-saudara sekalian, tantangan memang tidak kecil. Tetapi panggilan tetap sama. Lanjut. Tuhan sekali lagi memanggil kita untuk mengalami dan menghayati cinta kasih Kristus itu. Tuhan panggil kita itu. Oleh karena itu sekarang ini saudara-saudara sekalian, buka hati saudara. Buka hati saudara untuk menerima dan mengalami cinta kasih Tuhan itu. Supaya ada kekuatan di dalam diri saudara untuk berubah. Untuk melakukan hal-hal yang besar itu. Karena apa? Lanjut. Karena cinta kasih itu saudara-saudara sekalian. Bukan soal perasaan. Bukan soal emosi. Tapi cinta kasih itu adalah kekuatan. Ini yang dari tadi saya tekankan. Cinta kasih adalah kekuatan. Kalau saudara mengasihi, saudara akan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kekuatan yang mengubah, memberdayakan, dan menyelamatkan. Dalam kehidupan kita masing-masing, saudara-saudara sekalian. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya istri mengasihi suaminya dengan kasih yang sampai tamat. Maka dia dalam perjalanan bersama bisa saling mengampuni kalau mereka melakukan kesalahan. Dan tidak mengakhiri pernikahan di tengah jalan karena kesalahan-kesalahan. Betapapun besarnya kesalahan itu. Ya saudara-saudara sekalian, mengasihi Tuhan adalah mengasihi dengan sepenuh hati. Kita memang manusia saudara-saudara sekalian. Tidak selalu kita berhasil di dalam hidup kita untuk mengasihi. Tetapi jangan kita putus asa. Lanjut. Ada dua contoh, dua nama yang disebutkan di dalam pembacaan kita. Yudas dan Simon Petrus. Dua-dua gagal untuk mengasihi sampai kepada kesudahan. Yang satu menjual Yesus, yang satu menyangkal Yesus. Tapi ada beda di antara mereka, saudara-saudara sekalian. Ada beda di antara mereka. Yudas menyangkal Yesus, dia menyesali dosanya, dia mengembalikan uang kepada tua-tua dan pengurus bait Allah. Tetapi dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia terperangkap di dalam dirinya sendiri dan tidak bisa memaafkan dirinya. Berapa banyak kita juga yang melakukan kesalahan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Saya kira hampir semua kita. Tapi jangan seperti Yudas. Jangan tenggelam di dalam kesalahan-kesalahan kita. Kita sesali perbuatan kita, tetapi kita harus tetap pada Tuhan. Jadilah seperti Simon Petrus. Menyangkal Tuhan. Bahkan sampai 3 kali. Tetapi dia tetap dalam persekutuan. Dia tetap mau mencari Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan memulihkan dia.
memulihkan dia, saudara-saudara sekalian. Dan di sini, saudara-saudara sekalian, pembacaan kita Yohanes 13 itu menyentuh hal yang lain yang mungkin tidak kita pikirkan. Lanjut, yaitu mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, saudara-saudara sekalian. Itu juga merupakan panggilan kita. Mengasihi diri sendiri artinya apa? Bukan berarti kita egoistis. Bukan. Bukan berarti kita hanya mempentingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Bukan. Tapi mengasihi diri sendiri yaitu kita mampu untuk berdamai dengan diri kita. Kita mampu untuk mengampuni diri kita. Karena apa? Karena kita ditebus oleh Tuhan. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Banyak saudara-saudara sekalian di dalam hidup kita lihat. Orang-orang melakukan kesalahan. Dan menyesali kesalahannya. Tapi terus terperangkap di dalam kesalahannya. Orang yang mabuk misalnya. Tahu itu salah. Tapi tidak bisa keluar menjadi alkoholis. Tidak mengasihi dirinya sendiri. Padahal Yesus mengatakan harus mengasihi diri. Artinya apa? Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan kita saudara-saudara sekalian. Ada orang-orang terutama para pemuda. Ya, terutama laki-laki yang berusia. Yang merayakan ulang tahun ke-37 dari wadah pelayanan. Yang jatuh ke narkoba. Karena apa? Menyesali diri dan tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Oleh karena itu, betapapun besar kesalahan kita, saudara-saudara sekalian, betapapun besar kesalahan kita, tetaplah di dalam Tuhan. Supaya ada kekuatan di dalam diri kita untuk menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan. Baik sebagai laki-laki GPM maupun sebagai perempuan GPM dan pemuda GPM. Kita menyadari diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak bisa tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan kita yang salah. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang berputus asa. Karena apa? Lanjut. Karena Yesus yang kita percaya itu, yang memang merendahkan diri sampai mati di kayu salib, adalah Yesus yang bangkit. Kita membaca Filipi 2, terutama ayat 6 sampai 11. Yesus yang bangkit. Dan oleh karena itu, Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi. Dan semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan Tuhan itulah saudara-saudara sekalian yang menjadi dasar pengharapan kita. Yang mengajak kita untuk mari kita membaharui diri kalau kita bersalah. Mari kita mengubah diri kita sebab kita tahu bahwa suatu hal yang baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang saudara lakukan dengan cinta kasih. Mungkin tidak berharga di mata orang. Tetapi tidak pernah akan sia-sia. Pada waktunya saudara akan menuai hasil yang baik di dalam hidup saudara-saudara. Karena itu sekali lagi mari kita alami cinta kasih Tuhan. Mari kita hayati cinta kasih Tuhan. Dan mari kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin.